Shalom sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, terutama anak-anak muda ataupun remaja Kristen dimanapun saudara berada. Puji nama Tuhan, seperti saya sudah menanti kelanjutan dari topik jodoh yang dikehendaki Tuhan, bukan jodoh yang aku kehendaki. Jodoh yang dikehendaki Tuhan pasti yang terbaik bagi saudara, ya. Di season yang kedua ini kita akan lanjutkan jodoh yang dikehendaki Tuhan seperti apa sih? Apa sih prinsip-prinsipnya, dasar-dasarnya? Oke, ini jadi sekali lagi jangan ya kriteriamu itu harus kaya, punya mobil, punya rumah, ya bisa memberikan kebahagiaan kepada saya dengan banyaknya uang. Halo, belum tentu, bahkan banyak juga orang yang punya segala-galanya itu hancur dan tidak pernah bahagia, ya. Dia punya kekayaan apa? Dia punya semuanya, kesuksesan dia punya, apa yang diinginkan dia bisa dapatkan, ya. Rumah mewah, tetapi dia tinggal di rumah mewah tidak pernah damai, tidak pernah tenang, tidak pernah tentram. Yang adalah ketakutan, sehingga banyak itu orang-orang yang terkenal, ya. Orang-orang terkenal putus asa akhirnya bunuh diri. Padahal kalau dari sisi dari materi, mereka nggak berkekurangan, berkelimpahan. Artinya apa? Itu bukan menentukan. Itu. Jadi menentukan itu apa? Yaitu prinsip dasar dari Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Ya, di sesi yang pertama sudah sampaikan jodoh yang dikehendaki Tuhan, ada prinsip-prinsip yang harus diikuti atau dasar yang harus kita ikuti. Ini sangat berguna untuk mendapatkan pasangan, ya, sehingga bisa hidup bersama bahagia, yang harmonis, diberkati. Yaitu pasangan yang berlain jenis, ingat tuh, laki-laki dengan perempuan. Tak perlu saya jelaskan lagi yang kedua, satu pria dan satu wanita. Jadi bukan beberapa wanita, beberapa laki-laki. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan pasangan yang berikutnya, dasar yang berikutnya itu adalah prinsip dasar yang Tuhan berikan itu adalah pasangan yang seiman. Nah, ini sangat penting. Pasangan yang seiman, saya ulang lagi. Pasangan yang seiman. Ya. Jika Anda ingin hidup bahagia, carilah pasangan yang seiman. Bukan hanya sekedar dia orang Kristen. Bukan karena satu gereja, satu denominasi, atau hanya sekedar satu agama. Tapi seiman. Seiman karena ada juga orang-orang Kristen yang tidak beriman. Ya, dia dilahirkan, dibesarkan dari keluarga Kristen, belum tentu itu orang beriman. Apalagi punya pemandangan atau punya pemahaman ya semua agama itu sama, benar, sama-sama mengajarkan kebaikan. Tapi dalam hal siapa Tuhannya itu beda. Ya, siapa juru selamat itu beda. Ya, ya. Oke, mari perhatikan orang yang seiman. Ya. Orang yang seiman itu sudah ngasih Tuhan. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 berkata demikian. Coba kita perhatikan, ya. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Perhatikan, pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Halo anak-anak muda, ya. Jika kau saat ini punya pasangan yang tidak seiman, bawa kepada Tuhan. Tapi kalau tidak, ya tinggalkan, putuskan, cari yang seiman. Engkau sedang mempersiapkan persoalan masalah di masa depan, kalau engkau pacaran dengan orang tidak seiman sampai masuk dalam suatu pernikahan, aduh bahaya bagi itu, bahaya bagi dirimu. Alkitab sudah mengatakan jangan dengan orang yang percaya, orang yang tidak percaya. Jadi harus orang yang sungguh-sungguh percaya kepada mempertuhankan Yesus Kristus, mengakui Bapa, mengakui Yesus, mengakui Roh Kudus, bukan hanya mengakui, percaya dan hidup sungguh-sungguh beriman kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus, percaya kepada Alkitab adalah firman Tuhan yang dapat mengubah kehidupannya.
percaya bahwa membangun hubungan dengan Tuhan itu selain bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, tapi juga di gereja. Tidak pernah menghindari gereja. Tunjukkan senang dia berdoa. Ya, sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Imannya kokoh dan kuat. Nah, 1 Korintus 7:39 berkata demikian. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Tapi perhatikan di sini. Asal orang itu adalah seorang yang percaya. Asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tapi penting sekali. Orang percaya kepada Kristus. Percaya kepada Tuhan. Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya dengan sungguh-sungguh. Nah, itu perlu diuji. Ya, perlu diuji, dilihat dengan waktu. Lihat pertumbuhan rohaninya, kedewasaan rohaninya. Itu yang pertama, itu prinsip. Pasangan yang harus seiman. Ya. Lalu yang kedua, yang berikut, yang keempat maksudnya, pasangan yang sepadan. Ketika Tuhan menciptakan Hawa, menciptakan pasangan yang sepadan bagi Adam. Kejadian 2 ayat 18 berkata demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang sepadan dengan dia. Yang sepadan dengan Adam, yaitu siapa? Hawa. Ya. Memang sepadan di sini juga bisa diartikan sepadan dalam arti apa? Sama-sama manusia, bukan dengan binatang. Karena dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan pada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya, tidak ada dijumpai yang sepadan dalam binatang itu, sepadan dengan ada. Tidak ada. Ya. Nah, tidak ada. Sekarang ini tapi banyak sudah terbalik di dunia ini, karena sudah dikuasai dosa, menganggap dia dengan binatang, dengan benda yang lain di luar manusia sepadan. Hati-hati. Ya. Nah, kita perhatikan, kata sepadan dapat kita artikan juga sebagai seimbang. Yaitu seimbang. Artinya pasangan suami istri itu akan lebih mudah berkomunikasi dan berinteraksi jika keduanya seimbang. Ya, akan bisa. Ya, seimbang dalam hal latar belakang sosial, bisa juga ekonomi, pendidikan, karakter, kecerdasan, tingkat humor, usia. Sekalipun hal ini tidak mutlak, namun akan menjadi faktor penunjang yang sangat berarti. Mulai dari umur, ya usahakan tidak terlalu jauh umurnya, ya itu. Ya, yang pria misalnya 30, wanitanya 25, tuh, atau kurang dari situ. Tapi jangan, ya prianya 40, wanitanya 18. Nah, ini faktor umur, faktor kedewasaan, ataupun wanitanya 40 tahun, prianya 20 tahun. Nah, ini memang ini saudara bebas memilih melakukan seperti itu, tapi ingat bahwa banyak hal yang dipertimbangkan ke depan. Ya, kalau ya misalnya nih, kalau prinya jauh lebih tua, ya, wanitanya jauh lebih muda, nanti kalau prinya sudah tua, biasanya ya sudah tidak tertarik lagi dengan yang namanya hubungan seks. Sementara itu adalah kebutuhan dari suami istri. Wanitanya masih ya tinggi keinginan untuk hal itu, tetapi ya tidak didapatkan lagi dari suaminya karena sudah tua. Dan sebaliknya juga begitu. Karena itu faktor usia itu juga perlu diperhatikan. Dan faktor usia juga menunjukkan suatu kematangan berpikir, ya, kematangan
untuk melakukan tanggung jawab dan lain-lain sebagainya. Itu penting sekali. Nah, ini perlu saudara jadi perhatikan. Jadi itu sosial, orang yang suka bergaul, ekonomi, ya itu juga perlu diperhatikan. Bukan berarti harus kaya, tidak. Ya, kalau udah apakah orang yang sudah bekerja atau tidak perlu, ya. Jadi jangan menikah dengan orang pengangguran. Ya, jangan, ya. Penting. Jangan menikah dengan orang yang malas. Ya. Pendidikan, sudah pernah sampaikan itu pendidikan, paling tidak seimbang lah. Ya, kalau suaminya sarjana, minimal istrinya ya SMA gitu. Jangan SD apalagi tidak sekolah, kan? Nah, itu pendidikan itu apa? Karena akan mempengaruhi kepada berkomunikasi, ya, berdialog, bisa nyambung, ya, satu sama lainnya. Nah, gitu. Kecerdasan itu penting. Tingkat kecerdasan yang berbeda, ya, itu bisa. Ya. Oke, sebelum menyesal di kemudian hari lebih baik perbaiki. Ya, karena nggak bisa diperbaiki, tinggalkan, cari yang lain, doakan yang lain, cari yang lain. Itu, ya. Oke. Dan yang terakhir itu adalah prinsip saling mengasihi. Prinsip dasar yang diberikan oleh Tuhan adalah saling mengasihi. Ya, ini juga hal yang sangat penting adalah saling mengasihi di antara kedua pasangan. Sama seperti halnya siapa? Masih ingat ya? Ishak mengasihi Ribka, nanti baca di Kejadian 24:67. Waktu itu Ishak luar biasa kerja kerasnya ya, untuk mendapatkan namanya Ribka yang cantik itu. Atau Yakub mengasihi Rahel, Kejadian 29:18. Kasih yang diperlukan bukan sembarangan kasih, tetapi yang terutama didasarkan kepada kasih Kristus yang mau menerima pasangannya sebagaimana adanya, mau mengampuni, rela melayani, rela berkorban, dan memberikan rasa aman kepada pasangan masing-masing. Terutama pria memberikan rasa aman kepada pasangannya wanita, teman wanita. Ya, jadi di Efesus 5 ayat 25 berkata demikian. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Telah dikatakan jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus. Jadi nah ini sudah mulai belajar untuk mengasihi dalam masa-masa pacaran. Ya, seperti Kristus mengasihi kita, demikian juga mengasihi pasangan kita. Apalagi sudah dalam pernikahan nanti. Kasih Kristus itu menjadi dasar yang utama. Ya. Jadi setiap pasangan harus belajar untuk saling mengasihi dengan cara apa? Merendahkan dirinya satu terhadap yang lain. Seperti apa yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 21. Yaitu ayat yang mendahului ini kita perhatikan menjelaskan tentang hubungan suami istri. Kita perlu saling merendahkan diri. Ya, karena memang tidak ada yang sempurna di dunia, betul. Tapi kita harus belajar saling merendahkan diri. Merendahkan diri satu terhadap yang lain adalah dengan menggunakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang lembut, tidak saling menyalahkan, ya, ya, tidak menganggap dirinya lebih baik, lebih hebat, lebih tinggi, ya, dari pasangannya, gitu. Jangan, harus dengan dasar kasih. Itu kasih itu juga bukan hanya dengan kata-kata, ucapan, bukan, itu perlu penting, tapi terlebih lagi dengan perbuatan, atau dengan tindakan. Yang satu menjadi suatu penutup, 1 Korintus 13:4-5 dikatakan demikian, 1 Korintus 13:45 tentang kasih ya. Ini yang harus ada ya di pasangan muda-mudi yang sedang pacaran, bahkan juga yang sudah menjadi suami istri. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu murah hati, tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong. Itulah kasih. Ia tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itulah kasih. Praktekkan itu di masa-masa pacarmu, ya, masa-masa engkau pacaran maksudnya. Kalau itu kalian bisa lakukan, berarti itulah jodoh kehendak Tuhan. Jadi anak-anak muda, generasi muda yang ada di gereja, nah, dengarkan ini. Jadi prinsip dasar yang diberikan Tuhan yang bermanfaat bagi kita untuk kita jalani dalam hal menentukan jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, pasangan itu harus orang yang berlainan jenis, pria dan wanita. Yang kedua, harus satu pria dan satu wanita. Yang ketiga, ingat, harus pasangan yang seiman. Ini paling prinsip. Pasangan yang seiman. Orang-orang yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus, menerima sebagai Tuhan Juru Selamat, yang benar-benar takut akan Tuhan. Ya. Kemudian keempat, pasangan yang sepadan. Ya, sepadan. Ada keseimbangan antara pria dan wanita, baik dalam hal pendidikan, dalam hal usia, dalam hal sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu adalah diuji melalui apa? Kasih, saling mengasihi. Ya, kasih yang didasarkan kepada kasih Kristus, kasih Kristus yang bisa kasih menerima pasangan apa adanya, menerima kelebihannya, kekurangannya, dan semua bisa diterima, bisa saling membangun, saling melengkapi satu sama lain. Itulah kasih Kristus. Maka inilah prinsip-prinsip dasar yang diberikan oleh Tuhan. Silakan kerjakan, melakukan, maka engkau akan mendapatkan jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya juga berdoa supaya engkau mendapatkan jodoh sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga engkau nanti dalam pernikahanmu engkau bahagia, engkau harmonis, dan engkau diberkati. Jadi pasangan yang sungguh-sungguh serasi diberkati Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Karena pengajaran ini boleh menjadi berkat di sesi yang terakhir ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.